Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha sadaqallahu sadaqal rasul. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah taqwa astagfirullah. Insyaallah teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, alhamdulillah kita lanjutkan lagi masih di surah Shad. Kita sudah sampaikan bagi yang melihat di medsos kami bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam jahanam, Kang Sandra orang-orang yang dimasukkan ke dalam jahanam itu saling mencela ya. Alhamdulillah sehat Kang Santai. Mereka saling menuduh bahwa orang lain yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, sampai-sampai mereka berdoa meminta kepada Tuhan, kepada Allah, untuk menimpakan balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang menjerumuskan mereka. Doa yang sia-sia ya, karena doanya di neraka. Jadi biasanya yang didoakan itu pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang berpengaruh yang membuat masyarakat tidak mau mengenal Allah. Nah, masyarakat pada saat itu yang masuk neraka, masyarakat neraka itu meminta kepada Allah untuk dilipat gandakan siksanya kepada mereka. Masya Allah. Kita lanjut lagi di ayat yang ke-62 surah Shad. Ayat yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Mereka berkata, orang-orang penghuni neraka ini berkata, kita ngebayangin soal melihat mereka. Mereka berkata, jalan kunna na'uduhum minal asyrar. Kok kami tidak melihat orang-orang yang waktu di dunia kami menyebut mereka orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Jadi mereka ini ngomong, kok nggak ada ya orang-orang yang kita anggap hina itu? Siapa orang-orang yang dianggap hina itu? Orang-orang yang menyembah Allah. Orang-orang yang menyembah Allah ini nggak ketemu di neraka. Ya, kita kebayang ya, bagaimana mereka ketika datang rombongan, la marhaban bikum, nggak ada selamat datang pada kamu, kamu tuh yang bikin masalah kamu. Gitu. Ya Allah, tambahin siksanya dia itu, dia yang bikin masalah saya. Dia yang membuat kami tidak menyembah Engkau. Dia yang membuat kami mengerjakan maksiat. Dia yang mau mengajak kami untuk menghancurkan orang-orang yang menyembah Allah. Maka tambahkanlah siksa kepada mereka. Makanya betul-betul penting ya memilih teman itu. Hati-hati betul ya.
Jangan sampai kita malah menjadi orang-orang yang diajak menuju ke jalan yang bengkok, bukan jalan siratal mustaqim, jalan orang-orang yang an'amta alaihim, diberi nikmat, tapi jalan orang-orang yang maghdubi alaihim waladdallin. Nah, penghuni neraka ini mencari-cari mana orang-orang yang dianggap hina. Siapa orang-orang yang dianggap hina? Orang-orang penyembah Allah dulu. Ya. Pengikut Muhammad pun disebut orang-orang pengikut orang-orang gila. Ya. Karena Muhammad disebut majnun, tukang sihir. Ya. Dan bahkan awal-awal Nabi Muhammad SAW diterima dakwahnya adalah orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap hina bagi sebagian masyarakat. Ya. Sampai pada taraf ya, kaum pembesar Quraisy pada saat itu bilang kepada Muhammad, Muhammad singkirkan orang-orang miskin itu dulu, baru kita bisa ngomong gitu. Betapa orang ini hanya melihat materi. Hina kalau datang dekat dengan orang miskin itu merasa hina. Dekat dengan Bilal bin Rabah, budak, pembantu. Lebih hina dari pembantu ya kalau budak. Soalnya bisa dimiliki, budak itu beda dengan pembantu. Amr bin Yasir pun begitu. Ya, ini orang-orang hina nih. Mana kok di sini gak ada gitu. Ya. Dalam suasana diazab mereka masih berpikir begitu. Dia nggak tahu bahwa orang-orang yang dianggap hina ini sudah di surga. Ada kesempatan lagi untuk bertemu mereka. Kecuali memang ada riwayat juga bahwa penghuni surga dan penghuni neraka bisa berdialog. Tapi dialognya dialog dengan kehinaan. Wah, penghuni surga minta airnya dong gitu. Minta apa yang telah kau beri rizki dari Allah kepada kami. Kata penghuni surga, nggak bisa, sudah selesai. Ya. Ini bagian dari keimanan kita ya. Gambaran ini menguatkan kita betapa kita ya manusia itu bukan kita. Mungkin sebagian kita ada yang masuk neraka bakal begitu, bakal ngomong begitu. Mana orang-orang kita anggap hina ya? Mana orang-orang yang menyembah Allah pada saat itu? Nauzubillah. Mudah-mudahan kita nggak begitu, nggak masuk. Nauzubillah. Wa qalu ma lana nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Mereka menanyakan mana orang-orang yang dahulu kita anggap hina. Orang-orang pengikut Muhammad. Orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Ayat selanjutnya, ayat 63. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhum al-absar. Kami memanggil kami mengambil mereka sebagai bahan olok-olok, atau mata kami tertutup karena nggak melihat mereka. Ya. Jadi mereka sendiri menyatakan bahwa di dunia itu orang-orang yang hina itu sebagai bahan ejekan, olok-olok, sihriya. Ya. Diolok-olok, dicemooh, bukan cuma di dunia nyata ya, mungkin di dunia maya, mungkin puluhan tahun, ratusan tahun ke depan akan ada teknologi komunikasi yang lebih canggih dibanding dunia maya sekarang mungkin ya. Dan sama aja nilainya adalah untuk berkomunikasi lebih cepat mungkin ya. Jadi mereka menyatakan waktu dulu kami olok-olok mereka.
Kami cemooh mereka, kami hina mereka. Orang-orang yang menyeru kepada Allah kami singkirkan, kalau perlu kami buang, kami usir, kami bunuh, kami tahan supaya tidak berceramah misalnya, supaya tidak menganjurkan orang menyembah Allah. Ada orang-orang kayak gini. Jangan-jangan sebagian dari kita ada yang ikut gitu. Tidak mau ada orang-orang yang menyeru kepada Allah dengan murninya. Bukan karena materi, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipilih suatu saat, karena ada pemilihan pemimpin. Ya. Kami jadikan mereka nih, orang-orang ini adalah orang-orang yang kami kami hina, kami stempel mereka sebagai orang-orang yang buruk. Ya. Dicari banyak celah. Ya. Dicari itu banyak celah supaya menghancurkan kaum muslimin. Apa contohnya? Nah, waktu Ja'far bin Abu Thalib berangkat hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, Afrika. Ketika berangkat ke Habasyah, ya, datanglah utusan Quraisy untuk menyerang, mengambil mereka untuk dideportasi lagi ke Mekah. Pak, deportasi itu apa sih Pak? Deportasi balikin lagi ke Mekah, maksudnya gitu. Dibalikin lagi ke mana? Ke negeri asal supaya ditangkap, kira-kira begitu lah. Waktu itu Ja'far bin Abu Thalib mendapatkan raja yang baik, Negus Najasyi namanya ya. Dan Nabi waktu meninggalnya Negus itu sholat Ghaib ya. Ya. Nah, ketika diadukan persoalannya kepada Raja Najasyi bahwa ada orang pelarian, tanda kutip ya, pelarian dari Mekah ke Najasyi, ke Habasyah oleh utusan dari Quraisy pada saat itu, ya, mungkin saya lupa, Amr bin As kalau nggak salah ya namanya, bukan Amr bin Yasir. Amr bin Yasir tadi ya, Amr bin As, karena dia ahli diplomasi juga waktu belum masuk Islam pada saat itu. Najasyi nggak serta-merta memberikan, ambil aja tuh si Ja'far, bukan warga saya sendiri, ambil urusin, enggak. Tapi Najasyi bilang, coba tampilkan keduanya di sini. Najasyi memerintahkan untuk Ja'far itu mengemukakan apa sih yang dibawa oleh Nabi gitu. Lalu dibacakan surat Maryam. Dibacakan surat Maryam yang menyatakan bahwa Maryam itu, Najasyi waktu itu masih Nasrani ya, bahwa Maryam itu adalah perawan suci, dia tidak disentuh oleh laki-laki, dia memang diberikan ruh kepada kandungannya sehingga menjadi Isa. Najasyi dan para rahib-rahib di sekelilingnya itu menangis, ya, merasakan rasa yang sama bahwa Maryam ini selama ini kan dihina oleh orang Yahudi sebagai penzina, ya, bahwa Maryam ini melahirkan Isa itu karena berzinahan. Tapi ada agama ini ya, ada agama yang dibawa Muhammad SAW. Walaupun agama Islam itu bukan dibawa oleh Nabi Muhammad sejak Adam ya. Syariat Muhammad lah kita sebut gitu. Itu menyatakan bahwa siapa si Maryam kalau kita orang Muslim itu adalah orang yang suci, memang diberikan ruh dari Allah. Mereka menangis. Pertemuan bubar tuh. Biarkan mereka berdakwah di sini gitu kata Najasyi. Nah, apa yang dilakukan oleh Amr bin As ini ya? Saya lupa, mohon maaf namanya. Amr bin As itu siapa? Apa yang dilakukan mereka? Dia berusaha mencari-cari celah supaya bisa mengambil atau merusak pemikiran orang tentang Islam. Kemudian Amr bin As bilang, coba tanyain
Apa kedudukan Isa di mata mereka? Ya. Apa kedudukan Isa di mata mereka? Nah, tadi kan ibunya. Nah, sekarang dicari celahnya, Isanya anaknya. Karena bagi orang Nasrani, sebagian orang Nasrani ya, mungkin sebagian besar orang Nasrani, Isa itu anak Allah. Ya. Dicari itu celah, kemudian disampaikan, bagaimana pendapatmu terhadap Isa? Coba tanyakan, wahai raja, kata utusan Quraisy. Bagaimana pendapat dia terhadap Isa? Wah, Ja'far juga tahu ini adalah satu celah untuk menjebak dia. Kalau dia katakan bahwa Isa adalah anak Allah, jatuh akidahnya, rusak. Ya. Kalau dia katakan bahwa Isa sama seperti manusia, dia bakal tidak didukung oleh Najasyi. Dua itu dilema. Tapi apa yang dilakukan Ja'far? Ja'far adalah orang yang dia saudaranya Ali bin Abi Thalib ya. Orang yang akidahnya kuat. Apa yang dia sampaikan? Isa itu kamatsali Adam, seperti Adam. Bahwa Adam juga adalah ciptaan Allah. Isa pun ciptaan Allah. Isa menghamba kepada Allah, Adam pun menghamba kepada Allah. Sama. Jadi nggak ada itu kita harus menghamba kepada manusia. Nah, apa kata Najasyi? Keimananku tidak berbeda dengan ini. Walaupun setelah itu rahib-rahibnya berdengus gitu, bergerendeng lagi. Oh begitu aja raja. Nah itulah ceritanya nanti ya. Artinya bahwa ada orang-orang yang berusaha dicari-cari kesalahan, sehingga orang semakin tidak mau mengambil Islam sebagai akidah, sebagai agama. Kita lanjut lagi ya. Jadi attakhaznahum sikhriyan, kami mengolok-olok mereka orang-orang yang hina itu, kami mencari-cari kesalahan mereka ya. Selanjutnya masih di ayat yang sama, ayat yang ke-63, amzaghat anhumul absar, atau kami memang mata kami tidak bisa melihat mereka, ketutup gitu. Ya. Bahasa lainnya, apakah memang saking parahnya ini suasana di neraka sehingga kami tidak melihat mereka? Dia lupa bahwa beda sudah. Ya. Bahwa mereka berada di surga, dia berada di neraka. Tetap nggak bisa kelihatan lah kira-kira. Kenapa? Sudah beda. Ya. Mau dicari kayak gimana di neraka nggak ketemu. Ya, dalam sela-sela dia disiksa, diadab, berarti mereka masih berpikir tuh. Ketika disiksa, diazab, dia nanyain dulu orang yang sering sholat kemana ya? Orang yang dulu sering ibadah itu kemana tuh? Orang-orang kita hina dulu tuh kemana? Orang-orang yang kita pikir ngapain kamu ibadah? Ya, nyari barang yang halal, yang haram aja susah. Ngapain dicari barang halal? Gitu. Jadi mereka disiksa sambil berpikir itu. Nggak kebayang lagi. Gimana siksaan itu bertubi-tubi ke mereka. Mereka juga sambil, itu kan semacam tambahan siksaan ya. Kok nggak ada ya teman-teman kita tuh dulu waktu di kampung itu yang kita berbuat maksiat, mereka beribadah gitu ya. Kok nggak ada ya? Bayangkan disiksa sambil dia bisa mikir, tambah siksaan. Coba kamu takwa astamani Allah, dan siapapun teman-teman yang mendengar siaran ini, mohon maaf yang kemarin hampir 2 minggu lebih ya tidak mendengar yang astamani. Cuma lewat medsosnya tetap bisa ya, bisa dilihat. Pak, medsosnya apa sih Pak? Arman jaga aja ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-64 surat Shad. Teman-teman maka dibuka nih.
Qurannya, Androidnya, Quran Android atau Quran apa terjemahannya, sama-sama lah kita belajar. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Sesungguhnya yang demikian ini benar akan terjadi, ya, takhasumu ahlin nar, bahwa para penduduk neraka akan berselisih atau ribut berantem. Artinya adalah bahwa neraka dengan orang-orang yang ribut, yang bertengkar, yang saling mendoakan jelek, itu bakal terjadi. Lahak. Suasana neraka demikian, dalam penuh siksaan. Ada orang masuk lagi, datang rombongan, lalu dibilang gara-gara kamu, itu pasti terjadi. Sama aja seperti kita waktu di dunia lah. Kan di dunia kan begitu kita kan, saling tuduh. Ini gara-gara si A, ya, gara-gara si B saya jadi ngikut. Makanya jangan sampai kita hilang arah, ya, bahwa kita akan dihisab satu persatu sendirian. Bukan gara-gara kita anak ustaz, anak kiai, anak habib gitu ya. Lalu ya udah dapat dispensasi karena dia anak ustaz. Enggak bisa, enggak. Semua dihitung sendiri-sendiri. Ya. Anak Nabi Nuh aja kan begitu, kena azab. Istrinya Nabi Nuh begitu, kena azab. Seorang nabi pun tidak bisa membela istrinya ketika istrinya durhaka pada Allah. Ya. Apalagi yang petantang-petenteng, wah anak ulama gitu, nggak bisa. Setiap orang dihisab, dinilai satu-satu, mana maksiatnya, mana ibadah. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Pak, ini cerita neraka gimana? Biar kita kuat keimanannya bahwa al-jannatul haq, an-narul haq. Jannah itu benar, neraka itu benar. Ya, kita membayangkannya saja itu berdiri, mungkin bulu rumah kita mungkin bergerak-gerak, ya, membayangkan suasana seperti itu. Pak, bayangan api neraka itu kayak apa sih? Kata Nabi, 1 dari 70 bagian di dunia itu, ya, itulah bagian api neraka. Jadi api neraka itu hampir 69 kali atau 70 kali dari parahnya api di dunia, panasnya api di dunia. Ya, sampai disebutkan salah satu siksa yang paling ringan adalah seseorang dipakaikan sendal dari bara api dan otaknya menjadi mendidih. Masya Allah, nah, bayangkan. Itu siksaan paling ringan. Ya. Sendalnya pakai bara api, panasnya menjala hingga menggelegak otak. Masya Allah. Bayang. Mudah-mudahan alhamdulillah kita berlindung kepada Allah supaya tidak menjadi penghuni api yang menyala-nyala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta